Oke, resolusi tahun baru. Mungkin banyak orang yang skeptis dengan kata resolusi atau banyak yang mengatakan bahwa resolusi itu omong kosong, resolusi ini cuman apalah, cuman sampai Januari Februari aja yang semangat gitu. Selebihnya udah hilang, udah lupa resolusi. Bahkan ada yang bikin resolusi itu untuk mewujudkan resolusi tahun sebelumnya gitu ya. Nah, di balik semua orang-orang yang mengatakan bahwa resolusi ini adalah sebuah hal yang omong kosong dan skeptis, sebuah hal yang klise gitu. Saya sama termasuk orang yang percaya dengan resolusi karena pada tahun 2024 kemarin saya berhasil mewujudkan resolusi saya. Nah, kebanyakan orang kenapa tidak berhasil mewujudkan resolusi? Oh ya, BTW. Dari banyaknya resolusi saya yang udah berhasil saya wujudkan, banyak juga resolusi saya yang tidak terwujud. Jadi malah justru lebih banyak yang tidak terwujud. Tapi dari yang terwujud ini, saya masih yakin, saya masih percaya bahwa membuat resolusi ini adalah sebuah hal yang baik bagi individu, bagi saya sendiri gitu ya. Nah, kenapa kebanyakan orang merasa tidak bisa mewujudkan resolusinya gitu ya? Setelah saya, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan setelah yang saya baca-baca gitu ya, berdasarkan apa yang saya aplikasikan juga gitu ya, kebanyakan orang membuat resolusi yang tidak jelas tujuannya. Katakanlah gini, dari definisi resolusi sendiri memang adalah sebuah personal change atau perubahan secara personal itu. Katakanlah saya pengen lebih sehat di tahun 2025. Saya pengen lebih banyak uang di tahun 2025. Saya pengen lebih punya banyak waktu di tahun 2025. Saya pengen banyak waktu bersosial di tahun 2025. Anda pasti familiar dengan kata-kata seperti ini, dengan goals resolusi seperti ini. Tapi di sini tidak ada kejelasan mau seberapa banyak uang yang didapatkan, mau seberapa sehat Anda. Makanya ketika Anda membuat resolusi, pastikan Anda membuat sebuah resolusi yang spesifik atau goals yang spesifik. Kaitkan resolusi ini dengan goals Anda secara spesifik. Saya kasih contoh ya. Tahun 2023 ketika saya masih di YouTube, ketika waktu itu subscriber saya baru 2000-3000-an gitu ya. Saya membuat resolusi memiliki 10.000 subscriber. Dan selain itu saya membuat resolusi tahun 2024 saya akan mendapatkan 100.000 views di salah satu video saya. Itu adalah sebuah target yang spesifik. Alih-alih saya menuliskan saya pengen mendapatkan banyak subscriber, saya pengen mendapatkan banyak views di tahun 2024, saya menuliskan spesifik. Dan memang terbukti, meskipun udah di akhir-akhir deadline gitu ya, di bulan September, Oktober di kuartal 4 gitu, saya akhirnya berhasil mendapatkan 10.000 subscriber. Dan pada salah satu video saya di bulan November itu mendapatkan 100.000 views. Nah, saya cukup bersyukur bahwa resolusi saya yang itu, goals itu saya terwujud gitu ya. Ini ada sebuah kejelasan di situ. Dan katakanlah seperti contoh kesehatan gitu ya. Alih-alih saya menuliskan saya pengen lebih sehat di tahun 2024 kemarin, saya membuat sebuah hal yang bisa diukur, yang spesifik gitu ya. Saya harus bisa melakukan 10 kali pull up yang lebar. Karena saya sendiri suka pull up ya, saya menaruh pull up bar saya di kamar gitu. Saya harus bisa melakukan 10 kali wide pull up gitu ya. Dan ini bisa saya lakukan. Alih-alih saya menuliskan saya harus sehat. Tujuannya apa? Maksudnya kategori sehat itu yang seperti apa gitu ya. Harus tahu, harus benar-benar dituliskan yang seperti apa. Mungkin kalau misalnya Anda suka lari, Anda harus membuat goals di tahun 2025. Pace-nya itu ketika Anda suka lari mungkin berapa gitu, berapa menit selama sekilo gitu ya. Buatlah goals dari resolusi ini yang spesifik. Mungkin Anda pernah dengar tentang SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Spesifik, Anda harus membuat goals yang spesifik. Tunjukkan angkanya, tuliskan angkanya. Measurable, yang benar-benar bisa diukur. Makanya dituliskan dengan angka tadi, bisa benar-benar diukur. Katakan seperti kesehatan. Bisa Anda ukur di level kebugaran Anda. Mungkin Anda, kalau misalnya Anda suka angkat beban, Anda bisa menuliskan beban, seberapa banyak beban yang pengen Anda angkat di tahun 2025. Terus achievable adalah dimana Anda membuat goals ini benar-benar yang bisa kira-kira Anda capai gitu ya. Bayangkan kalau misalnya saya di tahun 2023 kemarin membuat goals, saya harus mendapatkan 100.000 subscriber. Itu mungkin tidak akan tercapai gitu ya.
Waktu itu subscriber saya 2000-an itu sangat jauh gitu ya, sangat gak make sense. Makanya saya alih-alih berpikir jauh, saya memikirkan yang achievable dulu, relevan, yang relevan. Pastikan goals Anda ini sesuai dengan tujuan Anda, jangan yang nyeleweng kemana-mana. Karena saya sendiri berpengalaman bahwa kemarin saya memiliki banyak planning yang tidak sesuai dengan apa yang pengen saya utamakan, prioritas saya, sehingga goals-goals yang tidak relevan ini tidak tercapai. Makanya harus dipastikan relevan. Yang terakhir adalah time bound. Mungkin kalau misalnya time bound ini deadline ya, mungkin kalau misalnya selama setahun Anda tahu goals ini harus bisa dilakukan setahun. Seperti yang saya lakukan dulu, selama setahun saya harus bisa memiliki 10.000 subscriber, meskipun ya baru terwujud bulan Oktober atau November kemarin, saya lupa apanya. Jadi intinya adalah kaitkan resolusi Anda dengan goals yang spesifik, yang sesuai dengan SMART tadi ya. Karena contohnya adalah mungkin Anda bisa analogikan seperti Google Map lah. Anda harus tahu kemana gitu ya. Kalau nggak jelas, seperti saya pengen sales, saya pengen punya banyak uang, ini nggak jelas mau ngapain ini. Harus ditunjukkan angkanya yang bisa di measurable gitu ya, bisa diukur gitu ya. Dan mungkin video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya harap Anda juga memiliki resolusi Anda sendiri, goals Anda sendiri. Nggak usah banyak-banyak, minimal Anda memiliki satu resolusi saja gitu ya. Karena sebagai kita sebagai manusia juga harus memiliki progres itulah. Ya, usahakan memiliki progres untuk di tahun-tahun selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.